Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian sedang memikirkan usaha apa yang langgeng, panjang, dan tahan lama, bukan bisnis yang sebentar atau musiman, sepertinya kalian harus memperhatikan budidaya burung puyuh. Siapapun orangnya, pasti selalu memikirkan usaha apa nih yang sekiranya aman untuk dijalankan sebelum menjatuhkan pilihannya. Apalagi kalau kalian memilih usaha di bidang budidaya, maka usaha puyuh petelur atau pedaging juga bisa sama lah gitulah. Bisa dikatakan jenis usaha budidaya yang layak dicoba. Sampai kini budidaya puyuh masih berada di tingkat teratas untuk kategori usaha yang memiliki prospek cerah. Dalam situasi apapun saat ini, puyuh terhitung sangat prospek sekali. Bahkan kedepannya pun masih memiliki prospek yang baik. Puyuh adalah budidaya yang sangat mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Bahkan untuk orang awam, pemahaman untuk usaha ini tidak terlalu sulit. Secara teknis, kalian tidak membutuhkan kalian khusus untuk bisa melakukannya. Dari segi pengetahuan pun, rasanya saat ini tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak mengenal burung puyuh. Telur puyuh, daging puyuh, pasti kenal orang-orang. Dari kuliner, pasar, ibu-ibu, pokoknya untuk kebutuhan santapan gitu, untuk masakan, untuk dagangan, telur puyuh itu pasti laku. Daging puyuh pasti laku. Percaya atau enggak nih, permintaan telur puyuh itu tergolong tinggi sebagai kebutuhan konsumsi nih. Coba aja lihat sate-sate puyuh, tuh sate-sate taichan, bubur ayam, semuanya ada sate-sate telur puyuh. Atau masak-masakan di rumah makan tuh kadang-kadang telur puyuh menjadi telur puyuh sambal tuh dicampur sama sayur. Pokoknya menu telur puyuh tuh cenderung masih banyak peminatnya. Bahkan orang-orang tua tuh untuk anak-anaknya, untuk keluarganya beli telur puyuh tuh karena kandungan proteinnya tinggi, vitaminnya tinggi dibanding telur-telur lain, lebih alami, bukan suntikan gitu, bukan sebet telur, bukan karena suntikan. Tapi ntar kita bahas itu di konten terpisah. Sekarang gini aja, melihat hal ini nih, tentunya kita sebagai seorang pengusaha yang berkecimpung di dunia usaha nih, budidaya puyuh merupakan peluang yang tidak boleh disia-siakan. Bisa dikatakan kalau ini adalah peluang usaha budidaya yang sangat menarik. Untuk bisa menjalankan usaha ini pun rasanya siapapun bisa melakukannya. Hanya diperlukan tekad yang kuat untuk mempelajari segala sesuatunya dengan benar. Catat nih, mempelajari segala sesuatunya dengan benar. Tuh udah saya ulangin 2 kali tuh. Jika usaha sukses, kalau usaha burung puyuh ini sukses, udah pasti hidup kita menjadi lebih baik ke depannya, khususnya dalam hal finansial. Udah pasti itu. Udah sering sekali lah di petani-petani gitu yang berjuang dari nol untuk usaha ini tuh, udah cerita-cerita dari petani-petani sukses untuk usaha ini udah banyak. Baik itu di YouTube, di artikel, di berita, udah sering lah gitu. Tentu aja kisah-kisah seperti itu tuh termasuk kisah inspiratif gitu buat kita, buat kita semua lah untuk kita mengikutinya gitu ya. Ya kalau dengar cerita sukses kan kepincut gitu. Oh, bagus nih. Hingga akhirnya mereka tuh yang usaha tuh bisa hidup dengan usaha puyuh gitu, bisa hidup lumayan lah gitulah. Nah gitu ya. Nah, bagi kalian yang memang menyukai bidang budidaya unggas nih, seharusnya tidak perlu ragu untuk mencoba usaha budidaya puyuh. Dengan prospek yang bagus, maka ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk kita jalankan. Mungkin kelihatannya saat ini usaha budidaya puyuh ini memiliki prospek yang sangat cerah gitu ya. Tapi tanpa kita sadari, kalau sebenarnya bukan sekarang ini aja usaha puyuh ini bagus. Dari dulu usaha ini udah tergolong usaha yang cerah. Sudah sejak lama bisnis budidaya telur puyuh ini membuat sukses para pengusaha tuh udah sejak lama, yang menggelutinya tuh udah sejak lama. Sejak kita kecil sampai dewasa sekarang ini nih, usaha ini tetap ada. Jadi usaha ini tetap panjang kan, usaha langgeng kan, bukan usaha sebentar kan. Jika budidaya ini masih terus bertahan hingga sekarang ini nih, artinya telur puyuh memiliki peluang yang cerah. Ya bukan telur puyuh, daging puyuh juga. Intinya usaha puyuh lah. Ini kita konten puyuh dulu. Nanti kalian mau yang ke telur puyuhnya atau mau jadi puyuh pedagingnya, nanti kita bahas di konten terpisah. Tapi tetap masih di satu kesatuan di playlist ini. Jadi lebih kan ada usaha. Kalau untuk puyuh gitu di konten-konten sebelumnya saya suka upload tuh usaha lahan sempit gitu, karena usahanya cukup dengan ruangan sempit, puyuh bisa jalan. Usaha modal murah karena pakannya sedikit gitu ya,
nanti kita lebih khususnya di konten-konten terpisah aja. Atau kalau kalian nggak sabar, kalian bisa beli bukunya langsung, bisa baca-baca, atau bisa cek di playlist Detektif TV itu konten-konten sebelumnya gitu, lebih jelas juga. Intinya nggak perlu ragu-ragu. Jika kita memiliki latar belakang, kalau nggak memiliki gitu, jika kita nggak memiliki latar belakang cara menjual telur puyuh gitu ya, telur-telur ini saya belum pernah jual apa gimana gitu, itu nanti pasti ada jalannya. Kadang malah yang teman-teman yang udah usaha telur puyuh gitu ya, dia nggak sampai menjual ke pasar, tapi pedagang-pedagang tuh langsung datang ke tempat dia sendiri tuh, tukang bubur beli sekali banyak itu untuk timnya dia, atau untuk yang butuh-butuh sate. Pokoknya kan kalau beli di petani lebih murah daripada beli di pasar. Kalau nggak salah di pasar tuh harganya 32.000 atau berapa ya, tapi kalau beli di tempat harganya cuma 26.000, 28. Nanti kalau masalah ini kita bahas di konten terpisah ya. Ini kita bahas prospeknya dulu. Sebenarnya untuk konten puyuh di channel ini saya udah upload cukup banyak ya. Jadi intinya pemirsa yang mau dapat info burung puyuh gimana, usahanya gimana, cek aja di Detektif TV di playlistnya. Masih prospek lah. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, khususnya penduduk-penduduk yang mendiami kota-kota besar gitu, tentu aja dari situ kita bisa melihat tuh, jika permintaan serta minat pun akan terus meningkat. Ini juga sejalan dengan permintaan telur puyuh yang juga terus meningkat. Salah satu alasan mengapa puyuh menjadi salah satu budidaya yang prospek di pasaran nih, karena telurnya ini memiliki harga beli yang ya kejangkau lah, dan mengandung protein yang lebih tinggi daripada telur-telur lainnya. Hal itulah yang membuat permintaannya semakin hari semakin bertambah. Ya seiring bertambahnya penduduk juga, kalau itu kan orang tambah banyak, walaupun ini bukan makanan yang harus dibeli ya, tapi kalau ada ya bagus juga, karena proteinnya tinggi dibanding telur-telur lain gitu ya. Nah, terdapat nih satu catatan penting nih di bisnis puyuh ini yang mungkin bisa membuat kita semakin yakin untuk menggelutinya. Biaya operasionalnya rendah jika dibandingkan dengan membangun usaha bisnis unggas lainnya dari awal gitu ya. Usaha burung puyuh tergantung rendah lah gitulah. Bicara soal produksi yang rendah, lahan sempit, itulah alasannya mengapa usaha ini cocok untuk para pemula. Bagi yang sedang bingung nih mau usaha apa nih yang nggak terlalu mahal biaya operasionalnya, burung puyuh merupakan alternatif yang sangat cocok sekali buat siapapun. Dan tentunya sebelum memutuskan untuk menggeluti usaha puyuh nih, banyak yang harus kita pelajari. Banyak gitu, dari mulai ya kalau keyakinan sih udah tentu ya, tekad dulu ya, yakin dulu ya. Kalau kita udah yakin mau jalanin usaha nih, baru kita langsung kita seriusin. Tapi sebelum terjun ke bisnis ini nih, ada baiknya kita harus membaca, banyak-banyak mempelajari semua tentang budidayanya gimana, pakannya bagaimana, penyakitnya bagaimana, dan lain sebagainya, agar memiliki kemampuan ternak yang baik. Ya nggak apa-apa juga karena kita belum pengalaman nih, kita juga bisa ikut pelatihan khusus ternak puyuh. Itu pemerintah suka ngadain tuh, tinggal dicari tahu aja jadwalnya kapan, posisi di mana, atau tanya langsung ke dinas pertanian terdekat gitu, dinas peternakan. Pak, kalau budidaya puyuh belajar gimana ya? Oh, di sana nanti ada yang ngajarin. Kalaupun nggak ada yang ngajarin, lagi nggak ada pelatihan, ya kita datang aja. Nanti biasanya dari instansi terkait pemerintah tuh legowo gitu, maksudnya welcome gitu untuk ngajarin. Intinya budidaya puyuh ini otomatis menjadi salah satu bisnis yang cukup menggiurkan untuk dijalankan. Bahkan hingga kini pun usaha unggas ini nih terus bertahan dan prospek cerah lah. Artinya kalau saya bilang bertahan kan gitu kan, usahanya nggak sebentar. Kalau usahanya sebentar berarti nggak bertahan, usaha musiman. Kalau ini nggak musiman. Untuk bisa menjalankan bisnis puyuh ini, jangan dulu kita berpikir harus mengeluarkan dana besar. Padahal kita bisa mulai dari kecil-kecil dulu nih. Kecil-kecil, nggak usah keluar usaha besar. Jangan berpikiran langsung pengen usaha khusus puyuh, skalanya besar. Jadi mumpung kita awal nih, untuk pemula ya, kita kecil-kecilan dulu lah di rumah. Kita beli dulu 20 ekor dulu yang udah siap bertelur tuh. Bibitnya nanti bisa cek deskripsi gitu. Kalau link saya masih ada, nanti saya kasih nih link pembelian puyuh siap telur di nomor ini gitu. Harganya juga standar lah. Kalau mau belajar langsung, nggak sabaran gitu, kalian bisa beli bukunya langsung, cek di deskripsi.
Semoga udah saya kasih linknya gitu, saya kasih link e-booknya atau beli khususnya buat baca-baca. Intinya dengan berbagai kemudahan, modal yang murah, maka seharusnya Puyuh sangat cocok bagi siapapun. Namun begitu nggak ada salahnya kita pertimbangkan dulu juga keputusan kita, sambil kita cari-cari sumbernya dari YouTube, dari artikel, dari buku-buku. Bener nggak sih? Kalau udah deal banget baru buletin tekad, seriusin. Kalau belum yakin banget jangan dulu dah. Karena semakin kita mencari tahu kebenaran tentang bisnis Puyuh ini, sambil kita datengin para pembudidaya Puyuh, ya itu menentukan keputusan kita siap menjalankan bisnis Puyuh ini atau enggak. Jadi semuanya itu dari kita. Jangan tergiur sama konten YouTube, jangan tergiur sama manisnya omongan. Cari tahu dulu. Ya gitu aja pemirsa ya. Berbagi nggak pernah rugi. Kalau nggak pernah berbagi, cek aja di deskripsi playlist konten-konten tentang YouTube, atau mau beli bukunya boleh, atau mau nonton aja sih kalau yang simple. Mau beli bibitnya juga boleh hubungin. Kalau kira-kira saya udah ada, nanti ada admin yang ngerespon. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.